Ya kita lanjutkan, kalau gitu mungkin boleh dijawab aja Mbak, apakah kemudian dalam, memutuskan suatu hal, itu apakah Kapolri hanya, membuat dari satu penasehat ahli saja atau dari keseluruhan? Enggak, saya yakin pasti Kapolri akan memilih yang terbaik gitu. Dan misalnya dari seluruh penasehat Kapolri itu kan dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang politik, ada bidang pidana, ada bidang HAM gitu. Yang masing-masing itu ketika kita melihat sebuah peristiwa itu selalu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, oleh karena itu ketika di dalam rapat biasanya kita hanya sampaikan begitu saja bahwa kalau dari sisi sudut pandang gitu terkait sama media sosial itu situasinya seperti ini gitu. Kemudian dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh Mas Fahmi juga pasti akan memberikan saran. Dari sisi HAM misalnya, dari sisi politik, nah semuanya itu sama. Dan kemudian seluruh catatan kita itu dari masing-masing itu kita berikan kepada koordinator sahli gitu dari Polri dan kemudian beliaulah yang mungkin akan membawa ke Kapolri gitu. Jadi mungkin Kapolri juga punya tim juga gitu ya dan beliau ingin tahu masukannya dari apa gitu. Tapi terakhir pasti ada di sisi Kapolri ya. Belum terjawab Mbak. Iya. Ketika Fahmi atau diduga Fahmi memberi nasihat, apakah itu Mbak ada di sana? Apakah nasihat itu langsung diberikan kepada Kapolri bersama-sama dengan Perdi Sambo atau bagaimana gitu? Ya, jadi selama ini kalau rapat ahli penasihat ahli Kapolri hanya di kalangan penasihat ahli Kapolri saja Pak. Jadi tidak ke Kapolri langsung. Jadi di sana masih ada Bapak apa namanya yang sebagai bidang kepalanya gitu untuk penasihat ahli. Berarti dengan kata lain Mbak Rustika ingin mengatakan bahwa Fahmi ini bermain sendiri, tidak berkomunikasi dengan sesama rekan-rekannya penasihat Polri untuk mengambil keputusan, saya buat skenario dalam kasus kematian Yosua. Ya, dan hal itu juga disampaikan juga oleh tim gitu ya. Pada saat kemarin tim para penasihat Kapolri kaget, loh kok ternyata kamu membuat skenario padahal kita tidak tahu gitu. Karena kamu kan posisinya sebagai penasihat ahli Kapolri bukan sebagai penasihat ahli Pak Sambo misalnya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, tanggal 8 Juli 2022 Mbak masuk kantor atau tidak? Siapa? Mbaknya. Saya, kenapa Pak? Masuk kantor sebagai staf Kapolri Pada tanggal atau tidak? 8 Juli. 8 Juli 2022. Iya. Hari Jumat itu. Iya. Masuk. Masuk kantor ke kantor mana Pak? Ke kantor Polri kan sebagai staf ahli Kapolri kan tentu ada kantornya toh? Enggak. Kan Oh, sebulan tidak sekali ada, tadi Pak. katanya Nggak Pak. ada, Oh tidak Pak. masuk ya? Nggak ada, Pak. Karena kan informasinya kan pada saat itu Pak Perdi Sambo nangis-nangis didampingi oleh penasihat Kapolri, lalu disampaikanlah pada saat itu skenario-skenario itu kan begitu. Ya, itu saya tidak tahu informasi tahu ya, tepatnya, baik, jadi terima jam kasih ya. berapanya gitu. Tetapi pada saat kejadian itu tanggal 8 Juli tahun 2022, saya kebetulan memang sedang bertemu dengan Bapak Kapolri itu. Dari pukul 4 sore sampai jam setengah 8. Boleh lebih 10 didekatkan menit. mikrofonnya Mbak? Baik, tapi bukan keperluan untuk kasus. Tidak, karena waktu itu tanggal 8 Juli. Jadi pada saat kejadian gitu. Kebetulan saya sedang berdiskusi dengan Bapak Kapolri. Baik, kita langsung ke mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Anda melihatnya seperti apa? Ini jejak pembunuhan Yosua belum tuntas, tapi sekarang aliran dana Pak yang Isunya disebutkan. kemana-mana, Pak Susno. Kalau kasus pembunuhan ya, berbagai kesempatan saya katakan itu kasus-kasus yang simpel, sangat mudah sekali ya. Buktikannya level Polres saja cukup. Sangat mudah tapi sebulan lebih Pak. Persoalannya bukan kasusnya, tetapi temboknya yang lain kan. Temboknya berat, bayangkan saja Kapolri di backup Menko Polhukam, di backup oleh Komisi 3 DPR, Kompolnas, Komnas HAM dan Presiden langsung sampai 6 kali ngomong. Baru jebolnya sedikit dan akhirnya jebol sampai tersangka. Jelas dalangnya ada, eksekutornya ada, pembantunya ada, bahkan sampai Ibu Putri Chandrawati pun dijadikan tersangka dan ini masih akan ada lagi lain loh. Tersangka yang menghambat jalannya penyidikan. Nanti plus lagi para yang bersalah karena kode etik akan banyak ini. Dan nanti tentang masuk dana aliran ya, chart itu masuk diagram chart, ya, kekaisaran diagram, Sambo. masuk itu. Polri tidak diam. Yakinlah, Polri itu ini Pak Artaria sebagai komisi yang hukum yang bawa Polri dia tahu persis kok. Ada intelijen,
ada Irwasum, kemudian dia bekerja sama dengan PPATK, tetapi mereka kan skala prioritas. Sekarang ini selesaikan dulu yang pembunuhan, karena pembunuhan ini kan masa penahanannya kan kalau tidak diperpanjang kan 20 hari. Tapi alhamdulillah sebelum 20 hari ya Pak kemarin sudah dilimpahkan atas desakan-desakan beliau ini. Nah tinggal menyusul berikut dan fungsi-fungsi lain sudah bekerja ini. Saya yakin dia sudah bekerja, melacak chart itu, kemudian kerja sama-sama PPATK, tapi PPATK memang begitulah, tidak bisa buka ke kita. Tapi saya yakin rekening yang diblokir, kemudian aliran dana itu sudah disampaikan kepada Polri. Dan sehingga Polri kemarin kan baru penjelasan dari Kadip Humas Polri bahwa itu hoax. Tapi apakah hoax ini strategi dia, apa bagaimana, yang penting tenang dulu, tapi yakinlah nanti bekerja, kemudian terkait dengan hikmah yang kita dapat ya. Maksudnya strategi seperti apa Pak Susno? Strateginya kan kita di Indonesia ini kan menangkap ikan, airnya tidak keruh. Bayangkan sekarang heboh secara nasional. Nah, Boleh tanya nggak Pak? Bapak sebagai mantan Kabar Reskrim melihat skema itu ya, itu kira-kira yang buat siapa itu? Apakah itu yang buat anggota Polri juga atau di luar Oke. Polri? Karena begitu rigid ya. Oke, saya jawab dulu. Jadi skenario ini sudah selesai, bayangkan merombak skenario yang demikian sempurna. Kalau bukan desakan beliau, kemudian backup dari DPR dan sebagainya, ini kan sulit mengungkapnya dan terungkap. Setelah itu dijadiin tersangka. Setelah itu selesai semua, kan masih menyelesaikan kode etik. Habis kode etik, ya yang masukan-masukan itu kan tidak terbuang percuma, tapi belum pro justisia kan, masih berupa informasi intelijen yang Pak pengacara tahu persis karena beliau selain intelijen kan, Diolopani tahu dia ini informasi ini A1 apa C3 apa C4 kan diterima, tapi nanti akan diolah, ini akan menjadi informasi itu sumbernya benar apa tidak. Tapi dari Isinya kacamata benar Anda apa siapa yang buat ini? Loh, kacamata saya sih tidak tahu. Orang berkepentingan yang jelas. Maksud kami apakah itu format standar penyidik di Pak, kepolisian, ada di format intelijen? standar. Tapi yang membuat itu orang berkepentingan. Satu berkepentingan untuk bisnis informasi dengan disebarkan itu geger se-Indonesia. Ada yang untungkan. Satu lagi orang berkepentingan, wah ini kesempatan dalam kesempitan. Siapa tahu ada yang dicopot. Saya bisa naik gitu kan. Bisa jadi. Nah, ada lagi orang yang musuhi judi. Wah judi di Republik ini marah. Sebarkan itu. Nah buktinya kan judi tiarap semua sekarang. Coba bisa nggak pasang judi online hari ini? Nggak ada. Kalau kita tanya kenapa kemarin ada sekarang nggak ada, tiarap. Nah, tapi kenapa kemudian Kapolri ngomong baru itu kemudian kejadian di mana-mana Bang? Iya karena Kapolri itu sakti kan. Kapolri sakti. Kalau Susno yang ngomong judi belum, dia paling dia kan sama saya. Saya baru beli Pak kemarin gitu. Kenapa nggak dari dulu artinya begitu Pak Susno? Kalau itu bukan saya yang katakan kenapa nggak dari dulu. Anda lah itu orang media kan. Kalau saya kan menganggapnya ya ada positifnya judi habis. Semoga saja Pak Komarudin habisnya lama. Jangan habisnya seminggu, terus menerus. Nah, Saya pengen menambahkan yang tadi soal Kapolri Sakti tadi, tapi mungkin dari sudut pandang media dan bagaimana Kapolri melihat situasi ini gitu. Jadi selama ini kita melihat bahwa di awal-awal itu ada tekanan yang luar biasa kepada Kapolri untuk segera menetapkan tersangka. Tetapi Pak Kapolri kalau kita lihat seolah-olah lambat, padahal enggak. Dia mendapat informasi dari berbagai hal, dari berbagai pihak, dan dia tidak mau gegabah. Ini kalau dalam sudut pandang saya ya. Jadi bagaimana dia menerima data, setiap data itu dia teliti satu demi satu. Setiap masukan, jadi tidak hanya dari penasihat Kapolri doang Pak. Jadi semua orang pasti memberikan masukan. Dan Pak Kapolri itu teliti satu demi satu. oke, saya percaya. Jadi kalau misalnya pada saat itu tekanan luar biasa dan kemudian Kapolri memutuskan, maka yang terjadi mungkin seperti sama yang disampaikan oleh Komnas HAM. Bahwa data yang diterima CCTV itu menegaskan 3 hal. Yang pertama adalah 1, pada saat kejadian FS tidak berada di lokasi. Kedua, artinya kalau FS tidak di lokasi berarti FS tidak melakukan penembakan. Oke, itu Mbak, skenario-nya sudah selesai. Kan terbantahkan itu semua sudah. tapi ya Mbak. Skenario itu sudah karena selesai, Pak, termasuk karena preset Pak sudah Kapolri selesai. Itu teliti Pak. Supaya Kalau forum enggak, ini enggak bisa. lebih efektif kita manfaatkan. Hikmahnya judi sudah enggak ada. Kemudian sekarang backup terhadap Kapolri kuat sekali sekarang. DPR backup. Ya. Kemudian Menko Polhukam
Pak Kamarudin pun juga backup loh. Luar biasa dia. Pak Deolema juga. Kemudian kita, yang saya ini sudah jadi rakyat jelata sekarang kan, membackup luar biasa lewat media sosial. Jadi Kapolri sekarang tidak ragu lagi untuk berbuat. Kalau Verdi Sambo ada yang backup tidak Pak Susno? Oh, banyak kan 80 berapa yang berusak TKP itu. Nah, tapi tidak gampang meritel itu. Tapi setelah ditunjukkan oleh Kapolri, dia mampu. Sehingga dia sudah on the track. Karena dia on the track, jangan dinonaktifkan. Katanya Pak Arteria, tidak dikenal istilah nonaktif itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya kalau habis masa jabatan diganti. Nah, dan juga untuk apa nonaktif? Toh jalannya sudah benar sekarang. Tinggal kita awasi. Setelah diawasi, baru manfaatkan momentum ini. Besi itu ditempa selagi panas. Oke. Nah, apa yang dia harus lakukan? DPR sudah mengatakan bersih-bersih di dalam. Bersih-bersih di dalam. Tapi kan tidak bisa pada saat gawat seperti ini, hangat seperti ini, copot pejabat Ya, ini, kita tunggu copot nanti itu ya Pak Susno ya. Kita tunggu, kita Tapi kan kawal. yang kena prank Verdi Sambo banyak Pak. Jenderal-jenderal juga kena prank Pak sama Verdi Sambo, Pak Susno. Ya kalau soal prem-merem itu tergantung skenario-nya. Kita nonton film kadang-kadang nangis kan. Padahal pemain filmnya habis kita tonton itu ketawa-ketawa deh kan. Tapi itulah yang namanya film. Ini seniman loh ini, Nah. bukan hanya pengacara. Jadi filmnya Pak Verdi Sambo itu luar biasa. Bisa menangiskan lah. Media pun percaya awalnya, tapi sepandai-pandainya tupai melompat kan jatuh juga. Kita percayalah kepada Baik. support DPR, apa yang dimasukkan umpan dan sebagainya, dan nyatanya terbongkar kok. Nah sekarang mari kita pantau, kita kawal, ini lagi menuju Termasuk aliran dana ke apa namanya penuntut loh. Setelah itu mudah-mudahan dapat hakim yang bersih, yang benar-benar clear and clean, hakim dewasa dan tahu akan keadilan rakyat, sehingga dia dihukum yang seadil-adilnya. Bukan menurut kehendak siapa, tapi yang seadil-adilnya. Tidak mendengar bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya. Meskipun ada pihak yang menyatakan Pak Susno, ini memang dugaan spekulasi liar yang mengaitkan Pak FS ini kan pernah berkaitan dengan kasus kejaksaan. Nah, Ada sekarang berkas kekhawatiran di sana dilimpahkan ke juga, Pak? kejaksaan. Iya mau apapun juga akan dikaitkan dengan kebakaran dan sebagainya. Kan giginya udah nggak ada. Terus hakim itu kan dia di dunia ini kan wakil Tuhan. Lah kalau wakil Tuhan sudah masih takut sama pribadi kan. Apalagi saya ini. Nah di bawah wakil Tuhan siapa? Wakil rakyat. Kekuasaannya pun besar wakil rakyat. Apalagi wakil Tuhan. Masa takut sama ini? Nah, jadi insya Allah kita positive thinking saja. Hakimnya baik, sebagai baik. Walaupun ya ada yang ngejar-ngejar apa motif Pak ya. Tapi tanpa motif pun orang sudah mati, dibunuh. Yang bunuh ngaku, otaknya ngaku, alatnya ada gitu kan. Nah, Nah jadi udah karena ini direncanakan ya ancaman hukuman mati menanti dia. Atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tinggal tergantung dia menghambat penyidikan apa tidak, jujur apa tidak, sehingga hakimnya kasihan. ya. Kita tunggu Begitu. dakwaan jaksa nanti Kita ya. Oke, tunggu kalau gitu saya dan mau ke saya Bang yakin Deolipa. TV One akan mengawal sampai selesai. Tentu, DPR nanti akan bersama-sama sampai dengan selesai Pak Susno juga. Terima kasih. Bang